Selamat malam semua. Malam, Bersyukur Pak. bisa mengikuti Malam, Pak. PA pada malam hari ini kembali. Saya boleh minta tolong kalau videonya dinyalain saja untuk semua peserta, kecuali kalau ada kesulitan di dalam internet koneksi ya. Supaya kita bisa berkenalan satu sama lain. Di sini saya ada lihat, iya, Pak Anditio, Angel, Ferry, Yongki, Linayap, Ibu Lin, Abed. Oke. Yang lain silakan bisa menyalakan videonya ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan kecemasan atau kekhawatiran, bagaimana kita bisa menghadapinya. Tetapi kita akan lihat dari perspektif yang berbeda, yaitu dari perintah Tuhan berkenaan dengan bersungut-sungut. Nah, kita akan lihat kenapa bersungut-sungut ini menjadi sesuatu yang dikaitkan dengan kecemasan atau kekhawatirannya. Karena kesungut-sungut ini bisa menambahkan penderitaan atau kesusahan ketika kita mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kita buka terlebih dahulu di dalam Filipi, surat Filipi pasal yang kedua. Sebelumnya kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dulu. Kita baca perintah yang Tuhan berbicarakan berkenaan dengan kekhawatiran. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lalu kita buka dari Filipi 2 ayat yang ke-14 dan 15 sampai yang ke-16. Filipi 2 ayat 14, 15 dan 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk malam ini, kiranya Engkau boleh kembali berkati kami ya Tuhan, seperti malam-malam sebelumnya ketika kami mengikuti kelas pemahaman Alkitab. Kiranya sekali lagi Roh Kudus-Mu boleh menolong kami untuk dapat melihat kepada kebenaran, mengerti kebenaran-Mu, dan bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Dan makin bertumbuh juga ya Tuhan di dalam iman yang percaya kepada Kristus dalam hidup kami dan firman-Mu. Kami mohon Kau boleh pimpin hamba-Mu juga di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya biarlah itu bersumber dari Tuhan untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada waktu kita berbicara mengenai keadaan masyarakat kita saat ini, maka kemungkinan kita akan melihat bahwa masyarakat kita adalah sebuah masyarakat yang umumnya dipenuhi dengan suatu rasa khawatir, suatu sifat atau sikap yang tidak puas, sehingga kita seringkali melihat orang-orang dan mungkin juga termasuk diri kita yang bersungut-sungut karena suatu keadaan tertentu. Dan menariknya adalah pada waktu kita bicara mengenai keadaan bersungut-sungut ini, apakah itu dilihat dari kondisi dari ekonomi, misalnya ekonomi seseorang yang minim atau kurang atau pas-pasan dengan kondisi ekonomi yang berlebih, maka yang menarik adalah orang yang bersungut-sungut umumnya adalah berasal dari orang yang ekonominya cukup baik. Makin dia bertambah di dalam kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya, makin dia lebih mudah untuk bersungut-sungut di dalam hidupnya.
ada seorang sosiolog di dalam sebuah wawancara atau pembicaraan yang dia lakukan di radio, ini dalam konteks Amerika, tetapi saya lihat pada waktu itu dia ditanya atau dia sedang membahas satu keadaan, kenapa masyarakat kita ini dipenuhi dengan keadaan yang atau sikap yang suka komplain atau mereka kemudian juga bukan hanya tidak puas dengan apa yang mereka miliki, tapi mereka juga adalah orang-orang yang kurang bertanggung jawab dengan pekerjaan atau dengan sesuatu yang dipercayakan kepada diri mereka, dengan kehidupan mereka. Mereka adalah orang-orang yang ingin melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Apa yang menjadi sebabnya? Lalu sosiolog ini berkata, persoalannya itu adalah pada ukuran dari keluarga yang ada. Maksudnya adalah zaman kita sekarang ini biasanya akan hidup di dalam suatu kondisi di mana masyarakatnya ingin punya keluarga berencana atau keluarga yang kecil. Dan bahkan mungkin hanya satu anak itu cukup. Nah, persoalan penuhi dengan komplain, sikap yang tidak bertanggung jawab, dan sikap yang tidak puas dengan apa yang mereka miliki, dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah keluarga kecil. Dia bilang seperti itu. Maksudnya gimana? Dia ambil contoh seperti ini. Kalau kita hidup dengan satu keluarga, ada papa, ada mama, ada anak. Anaknya berapa? 1 atau 2 orang. Bagaimana orang tua akan memperlakukan anaknya tersebut? Lalu pada waktu saya dengar jawabannya, lalu saya kemudian introspeksi di dalam kehidupan keluarga saya yang punya anak kecil 1 orang, mau masuk usia 2 tahun seperti itu. Saya ngerasa saya baru punya anak lagi. Anak yang 2 itu kan sudah besar, sudah bisa urus dirinya sendiri. Dan kita nggak usah pusing-pusing, kadang bisa kasih uang saja, mereka bisa cari makanannya sendiri, mereka bisa belajar sendiri, satu sudah masuk kuliah, satunya masuk ke dalam SMA kelas 3, sebentar lagi mau kuliah. Tetapi anak yang kecil ini belum 2 tahun. Bagi kami itu adalah seperti seorang anak tunggal yang kami rawat seperti itu. Dan bahkan kakak-kakaknya menolong untuk bisa turun menjaga anak ini. Lalu pada waktu kita membesarkan anak ini, apa yang menjadi perhatian orang tua? Perhatian orang tua umumnya akan berfokus kepada si anak. Seperti orang tua yang memiliki anak-anak yang lain, anak itu menjadi satu perhatian di dalam keluarga, dan apa yang menjadi kebutuhan anak itu menjadi satu kebutuhan yang sangat dipentingkan oleh orang tua. Orang tua akan tanya kepada anaknya, kamu perlu apa? Apa yang disukai, dibelikan. Bahkan belum bisa minta pun orang tuanya melihat dia kira-kira bisa punya mainan apa seperti itu untuk bisa menyenangkan diri dia, orang tua sudah belikan itu kepada diri dia. Dan bahkan kalau kita didik anak dengan sebuah sikap untuk mereka dari kecil bisa punya keinginan mengambil keputusan, maka mungkin orang tua bisa bertanya juga, kira-kira hari ini kamu mau makan apa? Papa mama nanti siapkan makanan itu bagi kamu. Lalu kalau anak itu sudah mulai sekolah, nanti dia, kalau dulu saya masih hidup di dalam masa kadang-kadang kita bawa makanan dari rumah. Nggak tahu zaman sekarang ini apakah masih anak-anak yang bawa makanan, tetapi umumnya anak-anak SD mungkin masih disiapkan makanan. Orang tua akan tanya mungkin, kamu pengen menu apa nanti siang di sekolahan? Mungkin ada yang ngomong saya pengen daging ini atau pengen sayur ini dan pengen lauk tertentu. Dan kalau anak itu cuma 1 dan 2, orang tuanya biasanya akan, karena terlalu sayang, maka akan memenuhi apa yang diinginkan anaknya. Lalu sosiolog ini juga berkata, nanti kemudian bukan hanya cukup di masa sekolah, makan siang mereka, orang tua akan tanya juga, nanti kalau kamu pulang sekolah, ingin makan apa di sore hari? Lalu bilang, saya mau pizza, saya ingin bakso, saya ingin mungkin bistik seperti itu. Maka orang tuanya akan mempersiapkan itu supaya anaknya bisa makan. Dan bahkan juga ditanya, kamu kira-kira pulang jam berapa dan kamu ingin disiapkan jam berapa untuk kamu dapat makanan. Nah ini sangat berbeda sekali dengan sebuah
keluarga yang besar. Pada waktu sebuah keluarga itu memiliki anak yang lebih dari 3, misalnya 4 atau 5 atau 6 anak, orang tua biasanya nggak akan tanya, kamu mau makan apa? Tetapi anak yang harus mengikuti selera orang tua dan apa yang disiapkan oleh orang tua. Jadi pagi-pagi pokoknya anak di meja makan sudah disiapkan makanan, anak tinggal datang untuk makan, habis itu sudah disiapkan bungkusan makanan untuk mereka bawa ke sekolah, mereka tinggal ambil makanan itu untuk dibawa pergi ke sekolah. Kalau andai kata ada anak yang tidak mau makan karena tidak suka makanannya, maka ada saudaranya yang lain akan mengambil makanannya untuk dimakan. Lalu dia mungkin dapat jatah yang sedikit. Dan pada waktu mereka pulang dari sekolah, orang tua juga nggak akan tanya, kamu mau makan apa pada malam hari ini, tetapi mereka sudah disiapkan semua. Dan hal yang lain adalah, pada waktu kita hidup di dalam sebuah keluarga kecil dengan sebuah keluarga yang besar, ada suatu perbedaan, yaitu di dalam keluarga kecil, otoritas di dalam keluarga itu sudah diberikan kepada anak mereka sejak masih dari kecil. Sedangkan di dalam keluarga besar, otoritas yang mereka miliki itu ditunda sampai pada waktu mereka berusia dewasa. Nah, ini membuat keadaan nanti totally berbeda sekali ketika anak-anak ini beranjak menuju kepada usia yang dewasa, usia yang membuat mereka sudah siap untuk terjun di dalam masyarakat, untuk bekerja, untuk memiliki keluarga, dan untuk menjalani suatu kehidupan yang terlepas dari orang tua. Nah, bedanya di mana? Kalau anak dari kecil itu dibesarkan dengan kondisi dia memiliki otoritas, apa yang dia sukai dipenuhi oleh orang tuanya, dan bahkan dari kecil dia sudah bisa mengambil satu keputusan yang berkaitan dengan apa yang dia senangi dan sukai dalam hidup dia, maka sangat wajar sekali ketika dia masuk ke dalam usia dewasa yang seharusnya memulai pekerjaan, dia sulit untuk masuk ke dalam dunia itu. Yang ada mungkin mereka tidak ingin menjadi dewasa, karena bagi mereka menjadi dewasa itu adalah orang yang harus bertanggung jawab dengan kehidupan mereka, dan orang yang tidak bisa memenuhi segala kebutuhan yang mereka sukai dan inginkan. Ada hal-hal yang mereka inginkan tidak bisa mereka penuhi ketika mereka masuk di dalam usia dewasa. Apalagi kalau mereka terjun di dalam dunia pekerjaan. Mereka harus bekerja dengan orang lain atau tuan yang lain atau bos yang lain. Lalu di situ mereka harus diatur kehidupannya untuk menyesuaikan diri dengan keinginan dari bosnya atau atasannya. Dan bahkan ada hal-hal di mana mereka kemudian harus mengalami keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan bagi diri mereka. Wajar sekali anak-anak yang dari kecil dibesarkan dengan suatu kehidupan yang nyaman, yang enak, yang menyenangkan. Sorry, saya harus ganti ini ya. Kenapa? Oh. Tes. Pak Martin Yudi, suara saya bagus? Bagus ya? Coba. Oke, saya lanjutin ya. Jadi pada waktu mereka menghadapi situasi kantor yang tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak bisa menyenangkan hidup mereka, disitulah mereka mulai melakukan komplain-komplain dan mungkin juga menggerutu dan bersungut-sungut. Tetapi ketika anak itu besar di dalam sebuah keluarga yang dari kecil tidak pernah mungkin ditunda otoritasnya, dan mereka harus hidup di dalam kehidupan yang tidak memiliki kontrol dan tidak harus segala sesuatu yang mereka inginkan dipenuhi, maka ketika mereka makin dewasa, mereka akan menjadi seorang yang lebih tough, lebih kuat, dan lebih bisa bertanggung jawab di dalam dunia pekerjaan dan bahkan di dalam kehidupan berkeluarga. Dan kalau kita mau tarik lagi,
Anak-anak yang dibesarkan di dalam sebuah keluarga yang biasanya diberi suatu kenyamanan oleh orang tuanya, otoritas sejak mereka masih kecil, di dalam pikiran mereka adalah mereka ingin mencapai kesenangan dan tujuan bekerja adalah untuk kesenangan. Jadi ketika mereka bekerja, apa yang harus dicapai? Saya bisa mendapatkan apa yang saya sukai. Kalau andaikan itu adalah sebuah game misalnya, atau sebuah mainan, maka kalau saya bisa hidup dalam dunia ini dan mati dengan mengumpulkan sebanyak mungkin mainan dan game yang saya sukai, itulah artinya kebahagiaan atau arti daripada kehidupan. Tetapi anak yang hidup di dalam dunia yang keluarga besar, mereka umumnya tidak masuk ke dalam kondisi yang seperti itu. Jadi pada waktu mereka menjalani hidup, orang yang dari keluarga kecil dengan orang yang dari keluarga besar akan memiliki dampak yang berbeda. Dan pada waktu mereka mengalami kekosongan di dalam hati mereka, ini yang lebih fatal lagi. Orang yang dari keluarga kecil akan mengira kekosongan itu disebabkan karena keinginan saya tidak tercapai. Apa yang saya sukai tidak tercapai. Padahal kalau kita perhatikan ketika Tuhan mencipta manusia dengan gambarnya, dan ada kekekalan yang Tuhan taruh di dalam hati manusia, itu berarti manusia terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang rohani dengan bagian yang fisik, yang sementara ini. Dan itu membuat kita harusnya mengerti bahwa pada waktu kita menjalani hidup ini, kita perlu menjaga keseimbangan antara bagian spiritual kita dengan bagian yang bersifat fisik ini. Nah, kenapa adanya suatu perasaan lonely? Ada suatu perasaan kekosongan di dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan menaruh itu atau adanya muncul perasaan itu dikarenakan Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati kita, dan ketika kekekalan itu atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan rohani dalam hidup kita itu tidak terpenuhi, maka itu membuat kita memiliki suatu perasaan kosong, hampa, untuk supaya kita mengingat kembali ada Tuhan dan kepentingan Tuhan dan kebenaran Tuhan untuk kita kejar dan cari dan bertumbuh di dalamnya. Tetapi orang yang dari kecil dipuaskan dengan hal-hal yang bersifat fisik, kesenangan-kesenangan dalam hidup mereka, mereka akan mengira cara untuk menghilangkan perasaan kosong atau lonely di dalam hatinya adalah mengejar hal-hal yang sementara di dalam dunia ini dan kesenangan-kesenangan di dalam dunia ini kembali. Itu baru bisa mengisi kekosongan di dalam hati mereka dan tidak sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Saya bukan ngomong orang yang ada di dalam keluarga besar itu akan menjadi seorang yang bisa lebih mudah beralih kepada hal-hal spiritual. Apalagi bicara mengenai kebenaran Kristus seperti itu, mereka akan bisa lebih mudah masuk ke dalam kebenaran Kristus. Saya percaya bukan di situ ya. Karena pada waktu berbicara mengenai keselamatan, memiliki pengetahuan yang benar akan Allah yang sejati, memiliki suatu iman kepada Kristus, Alkitab berkata semua itu adalah dikarenakan anugerah kasih karunia dari Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga tanpa ada kasih karunia dari Tuhan, kita tidak mungkin bisa datang kepada Kristus dengan keinginan kita sendiri atau kemauan diri kita sendiri. Karena kita sadar kita adalah orang yang berdosa, kita sadar kita adalah seorang yang sudah meninggalkan Tuhan, dan kita perlu kembali kepada Tuhan. Tanpa kelahiran dari Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa memiliki perasaan berdosa dan membutuhkan juru selamat. Tapi secara analisis dari orang dunia, apa yang dijabarkan tadi ada kemungkinan benar. Orang akan merasa bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang harus berkaitan dengan kepentingan diri. Kalau kepentingan diri itu tidak bisa dicapai, maka itu berarti kita tidak bahagia. Kalau itu bisa dicapai, itu akan memberikan suatu kebahagiaan, suatu kehidupan yang lebih nyaman. Tetapi realitanya adalah itu akan membuat orang makin tidak bisa menikmati kehidupan ini. Atau dia bersungut-sungut. Saya lihat di dalam perjalanan menggembalakan jemaat atau melihat di dalam pergumulan orang-orang. Umumnya orang atau seorang anak yang mulai dewasa atau seorang dewasa suka komplain bukan karena hidupnya berkekurangan.
Umumnya seseorang suka menggerutu, menyalahkan keadaannya, menyalahkan orang lain, menyalahkan kehidupan dia, dan menyalahkan suatu kehidupan yang tidak baik atau tidak sesuai dengan harapan, bukan karena dia berkekurangan, tetapi memang dari kecil anak ini biasanya dimanja oleh orang tuanya. Dia biasa mendapatkan segala yang dia inginkan. Itu membuat ketika dia dewasa, dia ketika berkekurangan sedikit saja, dia nggak bisa terima itu, dan dia anggap itu adalah berarti orang tuanya nggak sayang dia, keluarganya tidak perhatikan diri dia, atau bahkan pasangannya tidak berlaku kasih dan adil kepada diri dia. Tapi problemnya sebenarnya bukan di orang lain, tetapi karena dari kecil diri dia selalu tahu yang senang, yang enak, yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu persoalannya. Nah, pada waktu kita berbicara mengenai orang-orang yang suka menggerutu, orang-orang yang suka bersungut-sungut ini, sebenarnya mereka bukan orang yang kita bisa langsung klaim sebagai orang yang sangat hina, sangat jahat, sangat bebal sekali. Tetapi kita pun kemungkinan besar juga ada di dalam kondisi seperti itu. Kalau Bapak Ibu coba, mungkin boleh coba ya. Satu hari tolong buatkan list hal-hal apa saja yang membuat kita mengeluh dalam hidup kita, atau bersungut-sungut, atau komplain dalam hidup kita. Coba lihat di dalam satu hari itu, di dalam list itu, berapa banyak kali kita mengeluh dan komplain. Kemungkinan besar cukup banyak kita melakukan komplain. Apa yang mendasari kita melakukan komplain itu? Apa yang menjadi pencetusnya? Coba cari tahu lagi. Kira-kira apa? Saya percaya banyak sekali faktor. Mungkin antrian, mungkin jalanan yang macet, mungkin makanan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan pada hari itu. Mungkin karena sesuatu hal, maka kita tidak bisa menyelesaikan schedule dan rencana kita. Mungkin karena ada orang-orang lain yang membuat kita ada di dalam suatu kondisi yang tidak enak atau tidak baik. Mungkin karena suami kita, mungkin karena anak kita, mungkin karena istri kita, mungkin karena keluarga kita. Coba listkan itu. Saya percaya banyak sekali faktor yang bisa membuat kita komplain, tidak puas dengan keadaan diri kita. Dan saya percaya antara satu orang dengan orang lain, kondisi yang menjadi pencetus itu bisa berbeda. Bagi satu orang mungkin nggak terlalu masalah harus antri. Tapi bagi orang lain mungkin masalah besar sekali kalau saya harus ngantri. Saudara, apa yang menjadi faktor yang mendorong kita langsung meledak di dalam suatu kehidupan yang bersungut-sungut, atau melakukan suatu kehidupan yang suka melakukan komplain, atau tidak bisa menerima dan berbantah-bantahan dalam hidup kita? Coba lihat itu, coba teliti itu, coba cari tahu itu. Dan biasanya hal itu adalah hal yang paling kita pentingkan, kita concern. Tetapi ada satu hal yang kita perlu perhatikan, yaitu masalahnya adalah bukan pada apa yang menjadi pencetus itu. Walaupun kita perlu tahu pencetusnya apa dan kelemahan diri kita itu di dalam aspek yang mana, tetapi bagaimana kita meresponinya ketika kita mengalami persoalan itu dalam hidup kita. Dan respon yang bisa diberikan itu ada dua hal. Pertama adalah sebuah respon yang positif, di mana kita akan dibawa masuk ke dalam satu kondisi yang bisa lebih membangun, lebih bijaksana di dalam menghadapinya. Atau respon satu lagi adalah respon kekhawatiran. Dan pada waktu kita mengalami kekhawatiran di dalam kondisi keadaan yang kita alami itu, ditambah dengan ketidakpuasan atau sungut-sungut, maka mulai hari itu hidup ini menjadi sebuah hidup yang sangat-sangat menderita sekali. Dan mungkin sangat-sangat tidak enak untuk dijalani. Dan saudara, kita umumnya jatuh kepada respon yang mana? Yang baik itu, atau
yang negatif itu, yang khawatir dan yang bersungut-sungut. Ingat, kita biasanya umumnya jatuh yang kedua, bukan yang pertama. Karena kita adalah orang yang berdosa. Nah, apa yang Alkitab katakan berkenaan dengan kebenaran ini ya? Satu hal pelajaran yang sangat penting sekali, saya percaya semua orang Kristen akan tahu atau akan belajar darinya, yaitu dari kehidupan orang Israel yang ada di dalam perjalanan di padang gurun. Yaitu ketika mereka dibawa keluar dari tanah Mesir, lalu dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian, di tengah-tengah perjalanan itulah kisah hidup dari orang Israel yang kalau orang Kristen baca, seringkali ada di dalam suatu kondisi yang kesel, marah, jengkel. Kok bisa ya orang sebodoh itu ya? Kok bisa ya orang sekeras hati itu ya? Kok bisa ya orang begitu tidak bisa percaya kepada Tuhan? Karena mereka begitu keluar dari tanah Mesir, padahal sudah melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, tetap Alkitab katakan mereka terus bersungut-sungut. Tidak pernah bisa puas dan tidak menerima keadaan itu. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama membuka. Saya pikir ada baiknya kita baca bagian perikop ini, walaupun agak panjang sedikit, tetapi bisa memberikan satu gambaran yang lebih baik bagi diri kita ya, ingatan yang lebih baik. Kita buka dari Bilangan 13. Bilangan pasal yang ke-13. Ayat yang ke-30 dan seterusnya. Ini bicara di dalam konteks 12 pengintai. Lalu setelah mereka habis mengintai, mereka kembali ke Musa. Lalu apa yang mereka katakan di dalam ayat 30, kita baca sampai pasal 14 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya dan semua orang yang kami lihat, dan di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. 14. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis.
yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah saudara, pada waktu orang Israel akan masuk, padahal mereka sudah ada di tepi atau di perbatasan untuk masuk ke dalam negeri perjanjian, orang Israel berkata, tolong kirim mata-mata. Musa setuju untuk mereka pergi melihat survei keadaan dari negeri yang mereka akan duduki tersebut. Tetapi ketika 12 pengintai ini kembali yang mewakili 12 suku Israel, ternyata yang mereka lihat itu membuat hati menjadi ciut. Mereka melihat bahwa bangsa itu adalah suatu bangsa yang tidak mungkin terkalahkan. Bangsa yang terlalu menakutkan sekali. Dan itu membuat mereka berkata, lebih baik kami kembali ke Mesir, di mana kami hidup sebagai seorang budak, tetapi kami memiliki suatu keadaan yang lebih baik daripada kami pergi masuk ke dalam tanah perjanjian, tetapi mengalami suatu kekalahan dan kematian. Hanya 2 orang dari pengintai itu yang membela Musa dan Harun dan tetap percaya kepada Tuhan. Tapi saudara, yang kita perlu pelajari dan lihat juga pada bagian ini adalah pada waktu orang mulai bersungut-sungut, pada waktu bangsa Israel itu bersungut-sungut, bagaimana respon Tuhan dan apa akibat dari tindakan sungut-sungut yang mereka lakukan itu. Lalu apa dampak dari mereka bersungut-sungut dengan semua umat dari orang Israel yang ada bersama-sama dengan diri mereka. Mungkin kita lihat dampak dari sungut-sungut itu kepada orang-orang Israel yang lainnya terlebih dahulu ya. Pada waktu mereka mulai bersungut-sungut, Alkitab berkata, ternyata sungut-sungut itu tidak berhenti di 10 orang pengintai itu saja, tetapi menular bahkan sampai kepada hampir seluruh dari orang Israel. Jadi pada waktu mereka tidak bisa menerima keadaan tanah perjanjian, ternyata sungut-sungut yang ada di dalam hati mereka, komplain yang ada di dalam hidup mereka itu bisa ditularkan dan mempengaruhi bangsa lain atau mempengaruhi umat yang lain atau orang yang lain untuk turut bersungut-sungut seperti diri mereka. Kepada siapa? Alkitab berkata, bukan hanya kepada Musa, bukan hanya kepada Harun, tetapi mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam ayat 14 terlebih dahulu ya. Kita tadi tidak baca seluruhnya, tapi kita boleh buka bilangan yang tadi. Pasal pasal yang ke-14, ayat yang ke-36 dan 37. Bukan ayat 36-37, 24 sampai 27. Kita baca 24 sampai 27, 14 saya baca dulu ya. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa Engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa Engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan dan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. 24 sampai 27. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuh haknya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah, sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Lalu kita baca dari ayat yang 36, 37.
Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa itu mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar buruk tentang negeri itu. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Saudara, pada waktu bangsa Israel itu bersungut-sungut, Alkitab mencatat apa yang terjadi. Ternyata sikap mereka yang bersungut-sungut itu mempengaruhi seluruh dari bangsa itu, angkatan itu, kecuali cuma 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua bin Nun. Dan apa yang menjadi akibat dari sungut-sungut yang mereka lakukan itu, Alkitab berkata, Tuhan murka dan Tuhan memberikan tulah kepada mereka sehingga seluruh dari bangsa itu, angkatan itu mengalami kematian di padang gurun. Itu yang terjadi. Coba buka surat Mazmur 100 pasal 106. Mazmur 106. Ini adalah ayat yang berbicara mengenai kondisi bangsa Israel yang ada di padang gurun. Mazmur 106, kita baca ayat ke-14 sampai ayat 14, atau saya baca dari ayat 13. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang gurun. Sebenarnya ini cukup baik, tapi kita lompat saja ya, dalam ayat yang ke-24 sampai 27. Mereka menolak negeri yang indah itu, tidak percaya kepada firman-Nya. Mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Lalu Ia mengangkat tangannya terhadap mereka untuk meruntuhkan mereka di padang gurun dan untuk mencerai-beraikan anak cucu mereka ke antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka ke pelbagai negeri. Pada waktu seseorang bersungut-sungut, bagaimana perlakuan Tuhan terhadap orang yang bersungut-sungut? Dikatakan Tuhan murka dan Tuhan memberikan tulah kepada mereka. Tapi kalau ditarik lebih lanjut, apa yang membuat Tuhan murka dan memberikan tulah kepada bangsa Israel karena mereka bersungut-sungut? Di dalam ayat yang ke-24 Mazmur 106 itu dikatakan karena mereka tidak percaya kepada firman-Nya. Itu sebabnya. Jadi saudara, pada waktu Tuhan melihat bangsa bersungut-sungut, pada waktu kita melihat diri kita itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan, nanti kita akan lihat dari kata asli, istilah sungut-sungut di dalam Filipi 2 ayat 14 tersebut ya, 15, itu berkaitan dengan apa? Yaitu suatu keadaan yang tidak mempercayai kehendak Tuhan. Itu pengertian dari istilah bersungut-sungut. Nah, ini yang terjadi kepada orang Israel. Pada waktu mereka ingin dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian, baik enggak? Kita ngomong baik, karena kita sudah baca Alkitab. Tapi pada waktu Israel dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka harus bukan hanya menerima dengan satu hadiah yang cuma-cuma mereka masuk ke situ, tetapi Alkitab berkata mereka harus berperang. Nah, pada waktu mereka harus berperang melawan satu bangsa yang kelihatannya begitu kuat, semua kebaikan yang ada di tanah itu menjadi sesuatu yang mereka tidak lihat, tetapi yang menjadi hal-hal yang mereka takuti, itu yang menjadi sesuatu yang fokus mereka, dan itu membuat mereka tidak bisa menerima itu. Tetapi inti di balik semua peristiwa gerutu, sungut-sungut yang mereka lakukan ketika mereka melihat musuh mereka yang ada di dalam tanah Kanaan adalah mereka tidak percaya kalau tanah itu baik. Mereka tidak percaya kalau Tuhan akan memimpin mereka dan memberikan tanah itu kepada mereka. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di dalam tanah perjanjian yang Tuhan berikan bagi mereka. Itu yang terjadi. Makanya di dalam peristiwa itu, bagi kita mungkin
Kenapa Tuhan begitu murka sekali? Karena orang itu bersungut-sungut atau kita bersungut-sungut. Tetapi bagi Tuhan itu betul-betul adalah sesuatu penghinaan yang besar terhadap diri dia dan yang mencorengkan muka Tuhan. Dan bahkan menganggap Tuhan sebagai pendusta. Kita boleh buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10 ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10. Tolong Raden baca ya. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10. Raden bisa. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 5 ayat 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Iya. Kalau seseorang tidak percaya kepada Tuhan, maka Alkitab berkata atau Rasul Yohanes berkata, dia atau kita sebenarnya sedang menjadikan Tuhan itu pendusta. Di balik sifat sungut-sungut, itu adalah satu sikap yang tidak percaya bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita, keadaan kita, itu adalah sesuatu yang baik. Dan ketika kita tidak percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang baik, itu sama dengan kita tidak percaya bahwa rencana Tuhan dan kehendak Tuhan untuk menempatkan kita di dalam kondisi itu adalah sesuatu yang baik. Nah, Yohanes berkata itu sama dengan kita membuat Tuhan seperti seorang pembohong atau pendusta. Itu adalah hal yang saya percaya penghinaan besar sekali bagi Tuhannya. Nah, saudara, kenapa kita bisa bicara seperti ini? Saudara boleh buka di dalam kembali kepada Filipi pasal 2 ya. Filipi pasal 2 ayat 14 dan ayat yang ke-15 atau ayat 14 saja ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, kenapa pertanyaannya begini ya, kenapa kita tidak boleh melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Kita bisa baca berikutnya ayat 15, yaitu supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda dan seterusnya. Itu nanti kita akan bahas. Tetapi ada sebab lain yang membuat seharusnya kita memiliki suatu kehidupan yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Dan sebab itu ada di dalam ayat sebelumnya. Saudara boleh buka lihat ayat 12 dan ayat yang ke-13. Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Ayat ini bicara apa? Ayat 12 berkata, kamu harus terus kerjakan keselamatanmu. Kenapa kita harus kerjakan keselamatan kita? Ayat 13 berkata, karena Allah mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baru masuk ke dalam ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Artinya apa, saudara? Kalau kita baca dengan baik ayat ini, itu menunjukkan semua yang kita jalani, semua yang kita ingini, apa yang berdampak di dalam keputusan yang kita ambil dalam hidup kita, tentu yang bukan berdosa ya. Kalau yang berdosa itu adalah hal yang pasti Tuhan tidak suka dan itu melanggar hukum Tuhan. Ketika kita jalani hal-hal yang baik mungkin, hal-hal yang benar, dan pada waktu kita menjalani itu, yang menjadi pendorong untuk kita melakukan itu apa? Alkitab berkata Tuhan. Jadi apapun yang kita jalani, hal-hal yang baik dalam
keputusan kita dan keinginan kita ketika kita jalani itu semua bersumber dari Tuhan dan tidak berhenti di situ saja. Kalau kita bandingkan dengan bagian lain dari kitab suci, Tuhan berkata, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Tuhan turut berperan di dalamnya. Kalau Roma 8 ayat 28 sepertinya itu adalah hal yang bersifat eksternal. Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Tetapi di dalam Filipi pasal 2 ayat 13, Alkitab berkata, Tuhan pun ternyata bukan bekerja secara eksternal untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita melalui segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Tetapi juga bahkan keinginan hati yang ada di dalam diri kita, Tuhan turut berbagian dan bekerja di dalamnya. Nah saudara, ini maksudnya apa ya? Aplikasinya apa ya? Kalau kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik eksternal dan di dalam hati, yang membuat kita mengambil suatu keputusan-keputusan tertentu dalam hidup kita, yang mengakibatkan terjadinya sesuatu keadaan-keadaan tertentu dalam hidup kita. Artinya apa? Saya percaya artinya adalah nggak ada kemungkinan satu detik pun untuk kita bisa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan atau komplain kepada Tuhan. Bisa lihat saudara. Saya percaya ayat 14 itu adalah aplikasi dari ayat 13. Atau adalah suatu konsekuensi logis dari ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-12. Karena pada waktu Tuhan memimpin kita masuk di dalam semua keadaan yang kita alami, itu seperti Tuhan akan memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan pada waktu kita melihat bangsa Israel mungkin bodoh untuk bersungut-sungut dan tidak bisa menerima tanah perjanjian itu sebagai sesuatu yang baik dari Tuhan. Pertanyaan adalah, kita percaya nggak keadaan yang kita alami, keluarga yang kita miliki, persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita, kenaikan gaji, potong gaji, dapat promosi atau dipecat, di PHK karena suatu kondisi tertentu, dan hidup yang sehat, hidup yang sakit, orang yang mencurangi kita, atau orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang memfitnah kita, atau orang yang mendukung diri kita, dan banyak hal-hal lainnya lagi, itu adalah semua yang Tuhan berikan, izinkan untuk kita alami untuk sesuatu yang baik. Bisa nggak kita lihat itu? Kenapa kita bersungut-sungut? Karena kita seperti Israel yang nggak bisa lihat tanah perjanjian itu baik. Kenapa kita bersungut-sungut? Karena kita tidak percaya bahwa ketika Tuhan izinkan kita masuk ke dalam kondisi seperti yang bagi dunia mungkin itu adalah sesuatu yang merugikan, yang jahat, yang jelek, yang tidak membawa kebaikan sama sekali, itu adalah sesuatu yang memang sungguh-sungguh tidak membawa kebaikan dalam hidup kita. Dan kenapa Tuhan memberikan saya mengalami nasib seperti ini? Kita nggak bisa lihat apa yang Tuhan pimpin itu adalah hal yang baik. Padahal saudara, kalau saya percaya kalau kita melihat kehidupan kita ini secara benar, bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang sebenarnya harusnya dimurkai Tuhan. Akibat dosa itu membuat kita mati secara rohani, dan mati secara rohani itu berarti kita tidak mungkin menginginkan hal-hal dari pribadi Tuhan, hal-hal yang baik dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menebus kita, Tuhan melahirbarukan diri kita, maka kita juga masih bisa jatuh di dalam dosa. Kita perlu melakukan peperangan dengan kedagingan diri kita. Saya percaya kita akan menjadi seorang yang akan bersyukur ketika Tuhan memimpin kita masuk ke dalam keadaan yang tidak baik itu bagi diri kita. Memang nggak gampang sih. Tapi saudara, kedagingan kita itu seringkali akan membawa kita
di dalam kondisi hidup yang melupakan Tuhan. Kedagingan kita akan membuat diri kita lebih menyukai hal-hal yang bersifat dunia ini dan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dunia ini. Kedagingan kita akan lebih membuat kita mencintai dunia ini daripada mencintai sorga. Kedagingan kita akan membuat mata kita lebih fokus kepada hal yang sementara yang kita lihat dengan mata kita daripada hal-hal rohani yang ada di atas. Kedagingan kita akan membuat kita lebih mencintai dosa dari suatu kehidupan yang kudus. Kedagingan kita akan membuat kita lebih gampang terhanyut di dalam kesibukan yang ada di dalam dunia ini daripada menyiapkan waktu untuk diam di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Cara untuk membalikkan keadaan yang 99% mungkin atau 99,9% kepada dunia itu menjadi 50% kepada Tuhan atau 50% kepada dunia, itu bagaimana? Atau 100% kepada Tuhan, itu bagaimana? Saya lihat Alkitab mengajarkan caranya adalah Tuhan mengizinkan keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, pemikiran kita, itu terjadi dalam hidup kita. Makanya itu akan mengarahkan mata kita kepada Tuhan kembali, membuat kita mau berdoa kepada Tuhan, membuat kita belajar percaya kepada Tuhan, dan membuat kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Itu yang akan terjadi. Makanya di dalam Alkitab ada ayat-ayat yang berkata misalnya, oh kamu harus belajar mencukupkan diri dengan upahmu. Coba kita buka Lukas 3 ayat 14 ya. Lukas 3 ayat 14. Lukas 3 ayat 14. Tolong Yudi bisa baca ya. Lukas 3 ayat 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ya, kita perlu belajar mencukupkan diri dengan gaji kita. Lalu 1 Timotius 6 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dan 8. Tolong Pak Anditio ya itu. Bapak atau maaf kurang jelas saya melihatnya. Ya, Iya, bisa tolong baca 1 Timotius 6 ayat 6 dan 8. 1 Timotius 6 ayat 8. 6 dan 8. 1 Timotius 6 ayat 8. 6 dan 8. Oh, 6 Dan 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat iya. 8 ya. Ayat Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Iya. Rasa cukup di dalam ibadah itu bisa memberikan manfaat yang atau keuntungan yang besar. Cukup itu apa? Alkitab bilang asal kita bisa hidup, kita punya pakaian, sebenarnya itu definisi cukup. Saya lihat Alkitab mengajarkan kenapa kadang-kadang kita mungkin mengalami kekurangan. Coba Bapak Ibu Saudara perhatiin ya, betulkah kita mengalami kekurangan? Mungkin kita bilang saya mengalami kekurangan itu karena saya nggak bisa beli apa yang saya inginkan. Lalu yang saya inginkan itu apa? Sebenarnya bukan kebutuhan pokok, tetapi kebutuhan yang tersier. Di mana sebenarnya kita tanpa itu pun bisa hidup. Nah, kenapa Tuhan izinkan kita mengalami kekurangan? Supaya kita tahu, belajar satu hal. Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di sisi lain, kita juga belajar satu hal. Ternyata
kita sebenarnya tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan untuk bisa hidup di dalam dunia ini. Lalu Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima, tolong Pak Henry ya. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya. Jadi di sini juga diajarkan kita perlu belajar mencukupkan diri dengan apa? Ayat yang kelima tadi. Hamba uang. Dengan segala sesuatu sehingga kita tidak menjadi hamba uang ya. Karena Tuhan berfirman tidak akan sekali-sekali meninggalkan kita atau membiarkan kita maksudnya dalam kondisi yang tidak bisa hidup di dalam dunia ini ya. Jadi saudara saya percaya pada waktu Tuhan izinkan ada kesulitan, ada pergumulan, di situ Tuhan ada kekurangan ya. Tuhan didik kita untuk belajar mencukupkan diri di dalam keadaan yang kita miliki. Dan saya percaya rasa cukup pada diri itu bisa menolong kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Tetapi perasaan yang menggerutu, berbantah, bersungut-sungut, itu menjadi satu batu sandungan untuk kita belajar mencukupkan diri dengan keadaan yang kita miliki ini, atau kita jalani dalam hidup kita. Yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, apa itu bersungut-sungut dan apa itu berbantah-bantah? Tadi saya di awal itu katakan bersungut-sungut itu sebenarnya lebih ke arah, kalau bahasa Yunaninya itu adalah gon gusmos. Itu bersungut-sungut ya. Dan gon gusmos itu memiliki pengertian sesuatu perkataan yang gimana ya, menggerutu atau suara yang pelan, suara yang kecil, untuk mengungkapkan satu perasaan tidak puas, satu perasaan menolak keadaan yang kita alami. Dan tentunya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, itu bukan sebagai suatu penolakan terhadap keadaan saja, tetapi sebenarnya itu adalah suatu penolakan terhadap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Itu bersungut-sungut. Lalu berbantah-bantah dalam bahasa Yunaninya adalah dialogismos. Dialogismos itu adalah suatu keadaan yang lebih berkenaan dengan intelektual kita ya, atau pikiran kita yang mempertanyakan, yang mengkritisi Tuhan atau melalui keadaan yang kita alami. Itu berbantah-bantahan. Dan Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu di dalam hidup kita ini dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Saudara, tadi di awal sebelum kita masuk ke dalam bagian ini, saya ada bilang, kenapa kita bersungut-sungut itu seperti orang Israel yang tidak percaya bahwa apa yang Tuhan pimpin dan berikan itu adalah sesuatu yang baik. Yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang baik. Nah, sekarang saya mau ajak kita melihat juga kenapa kita tidak percaya bahwa itu adalah baik. Kenapa kita tidak percaya bahwa pimpinan Tuhan itu adalah hal yang baik. Saya pikir di balik itu adalah sikap sombong manusia yang benar-benar luar biasa sekali. Karena kita lebih berpikir bahwa pertimbangan kita itu adalah lebih baik daripada Tuhan. Kita berpikir kalau kita itu lebih bijaksana dari Tuhan. Dalam hal apa? Dalam segala hal yang ada di dalam hidup kita.
kemarin ada satu pemuda kita yang telepon kepada saya dalam perjalanan saya dari Solo ke Jogja di malam hari. Nggak tahu dia ikut nggak hari ini ya. Lalu di dalam perjalanan itu, di dalam telepon itu dia tanya kepada saya, Pak, kenapa ya Tuhan itu ketika manusia mati tidak binasakan saja jiwanya? Maksud binasakan itu adalah hilangkan saja keberadaannya dari dunia ini. Saya bilang konsepmu itu nihilisme. Di dalam pengertian teologinya itu adalah nihilisme. Jadi ketika manusia mati, manusia punya jiwa itu musnah, hilang. Tuhan habiskan seperti itu. Nggak ada lagi yang namanya dawis di dalam dunia ini ataupun di dalam kekekalan. Saya bilang, kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Dia bilang, ya bagi saya kayaknya nggak ada kepentingannya sih kalau orang itu tetap dibiarkan hidup. Apalagi kalau orang itu melakukan kejahatan. Lebih baik dimusnahkan saja, dihilangkan saja. Karena nggak ada kepentingan juga ya Tuhan pertahankan orang itu. Bagi saya nggak ada gunanya kayak gitu. Tapi saudara, pada waktu saya berbicara kepada diri dia, akhirnya dia bisa melihat justru ketika Tuhan itu menghilangkan orang, itu berarti Tuhan tidak adil. Dan ketika Tuhan itu menghilangkan orang, itu berarti kita adalah orang yang paling menderita, paling bodoh hidup untuk menderita bagi Kristus. Atau bahkan kita adalah orang yang paling bodoh untuk tidak melakukan dosa yang menyenangkan di dalam dunia ini. Karena apa? Karena orang dunia bisa hidup senang-senang, menimbun kekayaan yang banyak, menikmati seluruh kesenangan di dalam dunia ini, bahkan membunuh orang, menganiaya orang, memperkosa orang, dan bahkan menghancurkan kehidupan seseorang. Nanti pada waktu dia mati, dia nggak dapat hukuman, dia langsung dihilangkan saja dari keberadaannya. Enak kan? Jadi saudara, saya bilang ini adalah untuk kita pada waktu melihat kehidupan ini. Kita pikir kadang-kadang kita itu lebih bijaksana dari Tuhan. Kita itu lebih pandai. Kita itu bisa mengatur hidup kita itu lebih baik dari Tuhan. Kita tahu apa yang kita butuhkan. Apa yang membuat diri kita senang, apa yang membuat diri kita sulit atau menderita. Pasangan seperti apa yang baik untuk diri kita. Pekerjaan seperti apa yang baik untuk kita. Rekreasi apa yang kita bisa nikmati. Keluarga seperti apa yang harusnya kita miliki. Kita pikir semua itu adalah hal yang akan membawa kebahagiaan kalau apa yang kita inginkan itu sesuai dengan keinginan kita. Dan kita sama sekali tidak mengizinkan adanya rencana Tuhan dan kehendak Tuhan untuk berbagian di dalam membentuk diri kita dan memimpin hidup kita menuju kepada suatu kebaikan. Karena kita menganggap bahwa rencana Tuhan itu dan keadaan-keadaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu adalah suatu keadaan yang seharusnya tidak seperti itu. Dan itu ketika Tuhan ikut campur tangan, justru disitulah ketidakbaikan terjadi dalam hidup kita dan membuat diri kita bersungut-sungut. Saudara, kalau kita punya pemikiran seperti ini, saya pikir kita terlalu sombong ya. Kita terlalu naif sekali. Dan kita terlalu picik sekali untuk melihat kehidupan ini dan melihat diri kita dan kemampuan kita. Dan saya percaya itulah yang membuat diri kita disebut sebagai orang yang berdosa. Saya berdoa pada waktu kita belajar firman, pada waktu kita melihat Tuhan kita dan karakternya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita di dalam kitab suci. Seharusnya itu makin membuat kita dekat kepada Tuhan dan percaya kalau Tuhan itu memang baik. Kalau Tuhan itu yang paling bijaksana. Kalau Tuhan itu yang paling mengerti apa yang kita butuhkan.
Kalau Tuhan itu paling tahu bagaimana membentuk diri kita untuk menjadi pribadi yang betul-betul membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa suatu berkat bagi orang lain. Kalau Tuhan yang paling tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang paling membawa kebahagiaan di dalam kehidupan kita, baik dalam dunia ini ataupun di dalam dunia yang akan datang. Harusnya kita punya sikap seperti ini dan prinsip seperti ini, atau mata yang bisa melihat kepada kebenaran ini ketika kita makin bergaul dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita memiliki itu, dapat melihat kepada hal-hal ini, maka kita punya kehidupan akan terhindar dari suatu sikap yang suka menggerutu, komplain tentang keadaan, yang itu berarti kita menggerutu dan komplain kepada Tuhan yang baik itu dan maha bijaksana itu, yang merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan diri kita dan kemuliaan nama Dia. Dan ujungnya itu apa? Alkitab bilang penghakiman. Kalau kita hidup di dalam kondisi yang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, dan terus pelihara itu dalam hidup kita. Satu ayat yang kita bisa lihat adalah dari Yakobus pasal 5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9. Tolong Vikaris Lukman bisa baca ya. Yakobus 5 ayat yang ke-9. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Iya, kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut dan mempersalahkan? Yakobus bilang, supaya kamu jangan dihukum, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Orang yang bersungut-sungut dan menghakimi itu mempersalahkan biasanya nggak ngelihat diri ya, nggak berkaca kepada diri. Mereka berpikir bahwa yang mereka lakukan itu benar, padahal sebenarnya mereka juga melakukan hal yang sama dan bahkan mungkin lebih jahat daripada orang lain yang mereka hakimi. Nah itu sebabnya Yakobus berkata, nanti jangan-jangan kamu juga dihakimi. Dan kita bisa lihat orang-orang di dalam perjanjian lama dari bangsa Israel yang dihakimi oleh Tuhan karena mereka bersungut-sungut dan menghakimi pemimpin yang Tuhan tunjuk seperti Musa ataupun Harun dan mempersalahkan mereka. Saya nggak tahu berapa menderitanya Musa dan Harun ya selama 40 tahun itu ya, menerima gerutuan dari orang-orang yang dia pimpin yang selalu mempertanyakan kebijakan Musa dan Harun di dalam memimpin mereka. Nah sekarang kita lanjutkan ya. Apa yang menjadi alasan di balik Tuhan selain dari yang kita sudah bahas tadi ya? Apa yang menjadi alasan di balik Tuhan melarang kita untuk bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Nah kalau kita baca dari ayat 15 dan seterusnya, itu ada dua sebab yang membuat kita menahan diri untuk bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Pertama itu ada di ayat 15. Situ dikatakan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di dalam mereka seperti bintang-bintang di dunia. Atau bagian 15a. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Tujuan pertama kita tidak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantahan itu adalah sebenarnya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Maksudnya adalah pada waktu kita diminta untuk tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, kita sedang menjadi atau sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang kudus, yang tidak bernoda dan tidak bercela. Kenapa bisa begitu?
Karena ini adalah salah satu karakter daripada Tuhan kita ketika dia mengalami penganiayaan, mengalami suatu kehidupan yang tidak adil di dalam hidup dia, dalam dunia ini. Saudara bisa lihat pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke dalam pembantaian, Yesaya pasal 53 itu berkata bahwa dia dibawa ke dalam pembantaian seperti seekor domba yang keluh, yang tidak bersuara, yang diam. Nah, saudara kalau baca di dalam 4 Injil, maka saudara akan menemukan Yesus tidak pernah mengeluh sama sekali di dalam keadaan yang menimpa hidup dia dan perlakuan-perlakuan orang yang tidak baik terhadap diri dia. Dan Efesus 5 ayat 1 mengatakan supaya kita harus menjadi imitator dari Kristus. Supaya kita harus menjadi peniru-peniru dari Kristus sebagai seorang anak yang dikasihi. Saudara boleh buka Efesus 5 ayat 1 ya. Efesus 5 ayat yang pertama. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadi saudara, kalau Kristus tidak menggerutu, tidak bersungut, tidak berbantah-bantah, Alkitab berkata kalau kita pun lakukan itu menyatakan kalau kita adalah seorang yang memiliki karakter Kristus. Dan kalau kita memiliki karakter Kristus itu berarti kita adalah milik Allah. Kita adalah anak-anak Allah. Atau istilah lainnya adalah hidup kita itu harus menyatakan kita itu milik siapa dan nama siapa yang kita tanggung. Dan Tuhan ingin kita menyatakan itu dalam hidup kita. Saya ambil contoh mungkin seperti ekspektasi orang kepada keluarga hamba Tuhan itu seringkali berbeda dari ekspektasi orang kepada keluarga Kristen pada umumnya. Dan bahkan ekspektasi yang berbeda itu bukan hanya berdampak kepada hamba Tuhan itu, tetapi juga kepada anak-anaknya. Orang menilai anak hamba Tuhan itu harus berbeda dari anak jemaat yang lain. Anak hamba Tuhan itu harus punya satu sikap yang beribadah, yang saleh, yang berbeda dari anak yang lain. Anak yang lain kalau bolong-bolong di dalam persekutuan ibadah atau nakal, itu tidak apa-apa, itu anak lain, jemaat biasa. Tapi kalau anak hamba Tuhan nggak bisa kayak gitu. Lalu anak hamba Tuhan juga harus menjadi seorang yang mungkin apa ya? Ya pokoknya hidupnya tidak bercelah. Tetapi anak yang lain itu nggak apa-apa. Saudara, kenapa anak hamba Tuhan tidak boleh bercelah? Kenapa anak hamba Tuhan itu harus memiliki kehidupan yang lebih saleh daripada yang lain? Kenapa anak hamba Tuhan tidak punya kebebasan seperti anak-anak orang Kristen yang lain? Kenapa? Walaupun saya perlakukan anak saya seperti saya memperlakukan anak-anak jemaat yang lainnya. Tapi ekspektasi jemaat biasanya nggak seperti itu. Kenapa? Karena anak hamba Tuhan memikul beban atau nama dari orang tuanya yang adalah hamba Tuhan. Begitu enggak? Saudara tahu enggak, saudara itu mikul nama siapa? Kita bisa perlakukan anak hamba Tuhan seperti itu. Tetapi saudara tahu enggak, dunia ketika melihat kita, mereka punya ekspektasi yang berbeda ketika mereka lihat orang Kristen dengan lihat orang-orang agama lain. Dan Tuhan sendiri menaruh tanggung jawab itu di atas pundak kita untuk menjadikan diri kita menyatakan diri dia atau nama dia di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang kita lakukan itu akan membawa nama Tuhan di dalamnya. Kalau kita menggerutu, kita komplain, kita bersungut-sungut, itu hanya menyatakan apa?
Kita hanya menyatakan Tuhan Allah kita itu tidak adil. Tuhan Allah kita itu tidak baik. Tuhan Allah kita itu mungkin egois, memikirkan diri dia sendiri, kesenangan dia sendiri, bukan kebaikan untuk diri kita. Jadi pada waktu, atau bisa juga sebaliknya, pada waktu kita hidup di dalam kondisi yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, dikatakan supaya kita memiliki suatu kehidupan yang tidak bercela, tidak bernoda, tidak berdosa seperti itu adalah untuk menyatakan kalau memang kita adalah seorang anak Tuhan, karena karakter yang kita tunjukkan itu adalah karakter yang dimiliki oleh Kristus sendiri yang adalah anak Allah yang sejati. Jadi bagian pertama, kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut, tujuannya adalah untuk kebaikan diri kita, untuk menyatakan identitas kita itu adalah siapa. Milik siapa diri kita. Itu tujuannya ya. Dan yang kedua adalah untuk orang-orang, untuk kebaikan orang-orang bukan Kristen. Itu yang kedua. Saudara bisa baca di dalam ayat 15 dan 16 ya. Tadi ya. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Karena Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi suatu kesaksian di tengah dunia yang bengkok dan bercela ini. Saudara, atau istilah lainnya adalah Tuhan ingin memakai kita sebagai suatu berita Injil yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Apa yang mendorong kita bisa menginjili secara efektif? Saya percaya ada dua hal yang mendorong kita bisa menginjili secara efektif. Pertama adalah apa yang kita katakan. Yang kedua adalah apa yang menjadi karakter kita. Itu dua hal. Yang kita katakan itu adalah bukan hanya apakah yang kita katakan itu adalah sesuatu yang membangun, yang baik, yang bisa dipercaya oleh orang lain, yang benar, tetapi juga berkenaan dengan Injil Kristus. Dan kualitas yang kita katakan itu menjadi sesuatu kebenaran, dasarnya apa? Orang lihat, oh Injil Kristus itu benar. Yesus itu juru selamat. Dia adalah Allah yang mengasihi manusia. Dia adalah Allah yang memelihara kehidupan kita. Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang menopang hidup kita. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang jujur. Dia adalah Allah yang setia. Dia ingin kita diselamatkan. Dia menjanjikan suatu kehidupan yang kekal melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang kalau kita terima dengan iman kita, apa yang menjadi dasar semua perkataan kita itu adalah suatu kebenaran. Saya percaya itu semua adalah dari karakter kita yang kita tunjukkan di dalam dunia ini. Kalau kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita, Tuhan itu setia, Tuhan itu memimpin hidup kita dalam suatu kehidupan yang demi untuk kebahagiaan kita atau kebaikan kita, tapi hidup kita penuh di dalam sungut-sungut dan komplain, itu kan kontradiksi. Kalau Tuhan bilang, kita bilang Tuhan sanggup mencukupkan kehidupan kita, tapi hidup kita penuh dengan kekhawatiran, itu kan kontradiksi. Kalau kita berkata, kita memiliki suatu kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, tapi kita ketakutan untuk masuk ke dalam kematian misalnya. Itu kan kontradiksi. Itu kan suatu kontradiksi juga. Kalau kita berkata bahwa di dalam Kristus pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, tapi kita punya kehidupan penuh dengan emosi, kemarahan, ketidakadamaian. Saya percaya orang akan sulit untuk bisa menerima perkataan kita sebagai satu perkataan yang benar. Kalau Bapak Ibu Saudara punya suatu kerinduan untuk menjadikan hidup kita alat Tuhan untuk membawa orang mengenal Kristus, kebenaran, berkenaan dengan Tuhan,
keselamatan dan hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh memiliki suatu kasih kepada mereka untuk mereka memiliki kebenaran yang kita miliki, jangan cuma ngomong, tetapi hidupilah kebenaran itu. Hidupi, jalani, jadikan karakter bagi diri kita. Kalau Tuhan berkata Dia mengasihi diri kita, nyatakan itu di dalam kasih. Kalau kita berkata ibadah kepada Kristus itu adalah yang sejati, yang benar, nyatakan itu di dalam ibadah kita, hidupan kita yang beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ini adalah satu rahasia yang Tuhan izinkan kita mengerti ya. Tapi seberapa jauh kita ngerti rahasia kebenaran ini? Seberapa jauh kita percaya kepada kebenaran ini untuk kita jalani? Saudara, jangan terus puaskan kedagingan kita. Jangan terus puaskan dan nyamankan kedagingan kita. Lawan itu, sangkali itu, dan belajarlah hidup sesuai dengan perintah Tuhan, dan dibentuklah, belajarlah memiliki keinginan untuk dibentuk berdasarkan perintah Tuhan, dan jadikan kebenaran-kebenaran Tuhan dan karakter Tuhan itu menjadi karakter kita. Kalau saudara punya kerinduan ingin dipakai oleh Tuhan secara efektif dalam dunia ini, dalam pelayanan, lakukan itu. Saya percaya Tuhan akan menjadikan saudara alatnya yang bawa kemuliaan bagi nama Dia. Tapi kalau tidak, silakan terus bersungut, menggerutu, tidak bisa menerima keadaan, menyalahkan orang lain, dan membenarkan diri. Tapi saudara, saya kasih peringatan. Begitu saudara bersungut-sungut, menyalahkan keadaan, berbantah-bantahan, saudara tahu itu adalah suatu penyakit yang menular, dan itu juga adalah sesuatu penyakit yang akan membuat diri saudara mengira dan berpikir apa yang saudara katakan itu adalah kebenaran, padahal faktanya itu adalah kesalahan. Itu adalah dosa. Jangan biasakan diri untuk berbicara sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang menipu diri kita, sesuatu yang membuat kita meragukan kebaikan Tuhan. Karena itu akan menjadi suatu realita yang nyata dalam kehidupan kita. Kitalah orang itu. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Dan keadaan mungkin tidak seperti yang kita lihat dan kita bayangkan. Karena kita punya Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang memimpin masuk ke dalam kondisi-kondisi yang baik bagi diri kita, yang pasti akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Saya akan stop di sini. Mungkin ada yang mau di-sharingkan dari Bapak Ibu, Saudara, yang kita bicarakan, atau mau dibagikan, atau mau ditanyakan, silakan. Saudara tahu Tuhan itu kayak, saya kasih ilustrasi aja ya. Gimana rasanya kalau saudara mendengar percakapan anak saudara yang meragukan kebaikan dari diri saudara yang adalah orang tuanya? Dia komplain, mereka nggak tahu kalau ada kita di belakang mereka. Ngoceh-ngoceh, jelek-jelekin kita, tidak puas dengan sikap kita dan segala macam kayak gitu. Gimana rasanya sebagai orang tua? Saya pikir pasti nggak menyenangkan sekali ya. Apalagi kalau orang tua itu baik. Saudara tahu enggak, setiap kali kita bersungut-sungut dan menggerutu, ada Tuhan di belakang kita atau Tuhan di atas kita, Tuhan di kiri kanan kita. Semua tempat ngelihat kita dan dengar semua komplain yang kita berikan kepada diri Dia. Saya yakin itu menyakiti sekali bagi Tuhan. Ya, mungkin itu bisa menolong kita untuk mengurangi kita bersungut-sungut dan berbantah-bantahannya. Mungkin ada yang mau dibagikan? Silakan.
Kalau nggak ada kita tutup di sini. Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudara, mungkin mulai malam hari ini kita akan ada persembahan. Jadi akan ditampilkan di layar untuk QR code persembahan. Semua pelayanan yang dilakukan itu tidak ada yang free, walaupun firman itu adalah free ya, pemberian Tuhan cuma-cuma. Tetapi untuk bisa mendukung sebuah pelayanan kayak ini, kita butuh internet, kita butuh listrik, kita butuh biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa pelayanan terus berjalan. Nah karena itu, kalau Bapak Ibu betul-betul diberkati oleh Tuhan melalui pelayanan yang dilakukan di dalam gereja ini, silakan bisa turut berbagian di dalam mendukung pelayanan yang ada ya, melalui persembahan yang diberikan. Kita akan menaikkan pujian yang tadi itu pujian berapa ya? Nah, saya kembalikan ke Pak Martin ya. Tapi sebelumnya kita tutup dalam doa terlebih dahulu ya untuk firman. Tolong Vikaris Lukman bisa pimpin dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang terus mengingatkan kami sehingga kami dapat terus percaya kepada Tuhan di tengah segala kesulitan, dan kiranya Engkau menguatkan iman kami Tuhan untuk juga terus berpegang teguh pada janji Tuhan sehingga kami tidak banyak mengeluh di hadapan Tuhan, terlebih lagi mengeluh hal-hal yang sampai pada tidak berkenan kepada Tuhan, yang mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kiranya Engkau yang tambahkan iman kami, dan tambahkan terus ketekunan untuk berpegang teguh pada kebenaran dan janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.